Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Sinau Channel ya. Ini nanti saya akan berikan materi tentang Al-Quran Hadis kelas 8 ya, seperti terganjil. Materi yang pertama, seperti yang saya jelaskan kemarin kepada anak-anak semuanya, ini materi tentang mat, hukum bacaan mat. Mari kita simak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat. Yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedang ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Berarti walaupun membacanya terbata-bata masih mendapatkan pahala asal mau belajar ya. Nah, gimana agar lancar bacaannya? Yang mahir harus mengetahui tajwidnya. Di sini akan saya berikan bab tentang tajwid, yaitu mat far'i. Mat far'i itu mat cabang gitu. Itu di sini saya jelaskan mat aiwat, mat lain, dan mat aridhi sukun. Di sini ada tabel mat ya, tabel mat. Mat itu dasarnya mat tobi atau mat asli. Apa huruf mat itu? Ada alif, ya mati, dan wawu mati. Nah, alif jatuh setelah fathah, ya mati jatuh setelah kasroh, dan wawu mati jatuh setelah dhammah. Itu mat, huruf mat. Mat asli itu adalah mat dasar atau mat tobi'i. Ya, artinya memanjangkan huruf hijaiyah apabila ada huruf alif sesudah fathah, wawu mati sesudah dhammah, ya mati sesudah kasroh, atau fathah tegak itu yang seperti alif itu ya, kasroh tegak, dan dhammah terbalik. Itu biasanya panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Terus ada mat far'i atau mat cabang. Mat far'i ini banyak sekali, diantaranya pada materi kali ini saya akan menjelaskan mat aiwat, mat lain, dan mat aridhi sukun. Mari kita simak bersama penjelasannya. Yang pertama, mat aiwat. Mat aiwat secara bahasa artinya panjang. Aiwat artinya pengganti. Jadi mat aiwat adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang digantinya adalah harokat fathah tanwin jika diikuti alif, dan itu tentunya di akhir ayat. Jadi tanwinnya hilang, jadi mat aiwat. Jadi nanti ada contoh-contohnya. Sedangkan menurut istilah, mat aiwat adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca wakof berhenti, wakof atau berhenti pada akhir kalimat atau pada akhir ayat, baik berhenti karena terdapat tanda wakof atau kehabisan napas. Biasanya ini materinya kurang. Biasanya berhenti di tengah-tengah ayat itu boleh, terus nanti ulang lagi. Jadi kalau menemukan bacaan tanwin terus ada alifnya, itu tanwinnya dihilangkan menjadi panjang. Contohnya berikut ini. Misalnya dalam Quran surat Al-Adiyat 1-5 itu ada tanda merahnya. Nah, diperhatikan ya. Bacanya itu dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhubha. Ya. Itu bukan doma, bukan wa'ul 'adiyati ya bacaan, tapi wal 'adiyati dhubha. Ya. Bukan dhabhan tapi dhabha.
fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi raq'a, fa wasatna bihi jam'a. Itu ya. Jadi tanwinnya menjadi bacaan panjang, bukan fa wasatna bihi jam'an, bukan gitu, tapi jam'a sama dari atas. Dhabha, qadha, subha, naq'a, jam'a, dan yang lain ya. Jadi ada yang membaca itu kok ada seperti domah wa ul adiyati, itu tanda baca apa ya? Wasol misalnya terus itu ya. Bukan itu domah. Ya wal adiyati dhabha ya. Oke, sudah paham sampai sini ya kira-kira? Nanti bisa ditanyakan langsung ke saya atau bisa komentar di bawahnya. Terus yang kedua mat layin. Layin, mat secara bahasa artinya panjang sama ya. Dan layin artinya lunak. Layin, lunak. Sedangkan menurut istilah, mat layin adalah apabila terdapat wawu sukun atau wawu mati atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti. Berarti ini harus berhenti, jadi bacanya menjadi mat. Cara membacanya dapat memilih, misalnya ada 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy. Ini panjang, li'ilafi Quraisy. Kalau terus itu bisa panjangnya bacanya berbeda. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif fal ya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi mat layin itu yang di akhir ayat. Quraisy, kalau terus berarti bukan mat. Li'ilafi Quraisyin, berarti bukan li'ilafi Quraisyin, itu salah. Kalau terus berarti bukan mat, hanya bacaan lain saja. Tapi kalau berhenti itu menjadi mat. Wasoif, bukan wasoif, itu salah. Yang benar adalah dipanjangkan minimal 1 alif atau 2 harokat. Itu adalah Quran surat Al-Quraisy ayat 1-4. Terus yang ketiga bacaan mat aridis sukun. Mat secara bahasa artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Baru tiba-tiba itu nanti bertemu itu ya. Berarti mat yang bertemu dengan sukun di akhir ayat ya. Menurut istilah, mat aridis sukun adalah bacaan panjang yang terdapat apabila ada bacaan mat tobi'i. Mat tobi'i mat asli seperti tadi ya, saya jelaskan di awal, bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membacanya mat aridis sukun boleh dibaca 2 harokat qasr. Qasr itu kan ya 2 harokat termasuk pendek. 4 harokat tawassud itu sedang ya, atau 6 harokat tul itu panjang ya. Berarti hampir sama ya, sama dengan mat lain tadi.
Contohnya surat Ar-Rahman ayat 5, Ar-Rahman ayat 78, surat Al-Baqarah ayat 6, dan surat Ali Imran ayat 3 itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya, panjang. Wal ikram itu misal. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Panjang lah. La yu'minun. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Panjang. Jadi huruf yang akhir mati karena waqaf. Wal ikrami, tulisannya wal ikrami. Tapi ketika itu di akhir ayat, mimnya berubah menjadi sukun, yang tadinya kasrah menjadi sukun, sama la yu'minuna. Kalau la yu'minuna itu kan bacaan matobi kalau bukan ayat ya akhir ayat, tapi kalau di akhir ayat no-nya berubah menjadi sukun. Nah, bacanya menjadi mat'arid sukun. La yu'minun. Wal injil. Itu kan kalau misalnya lamnya masih hidup kan wal injila, cukup satu alif saja. Tapi ini karena di akhir ayat boleh sampai 3 alif. Itu ya. Sampai di sini tentang mat aiwat, terus mat lain dan mat arid sukun. Oke, sampai di sini saya akhiri. Banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.